Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai cache memory. Saya sendiri, Ashifa, dan rekan saya, Kirana dan William. Yang pertama, saya ingin membahas apa sih itu latency dan tentunya apa itu hubungannya dengan cache memory. Nah, latency sendiri merupakan waktu delay saat CPU mengambil data dari memori untuk diproses oleh CPU itu sendiri. Karena adanya latency atau waktu delay ini, maka diciptakanlah cache memory. Cache memory di sini merupakan memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara sehingga permintaan di masa mendatang untuk data tersebut dapat dilayani lebih cepat. Fungsinya sendiri ada dua, yaitu sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor dan mempercepat akses data pada komentar karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja dari prosesor. Selanjutnya ada jenis-jenis dari cache memory. Ada 3. Yang pertama ada L1 yang terletak dalam prosesor yaitu internal cache. Cache memory ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Ukurannya kisaran dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Selanjutnya ada L2 yang terletak terpisah dengan prosesor, disebut juga dengan external cache. Cache memory L2 ini kecepatannya lebih rendah dari cache memory L1. Ukurannya 256 KB sampai dengan 2 MB. Yang terakhir ada L3 yang dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dari masing-masing inti prosesor. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa semakin jauh cache memory dari core atau inti prosesor, maka semakin besar juga waktu yang dibutuhkan untuk mengambil datanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skema hierarki cache memory. Di sini, CPU pertama-tama akan memeriksa data berurutan dari L1 diikuti dengan L2 dan L3. Jika prosesor telah menemukan bit data yang dibutuhkan, maka disebut dengan cache hit. Namun jika tidak, maka disebut dengan cache miss, sehingga CPU akan mengambil data dari RAM atau hard disk yang tentunya waktu yang diperlukan lebih banyak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen rancangan cache memory. Yang pertama ada ukuran cache memory, di mana semakin besar kapasitas cache ini, maka semakin lama prosesnya. Karena semakin besar kapasitas juga akan semakin banyak gate yang menjadi pengamatan di mana data berada. Maka semakin lama juga prosesnya. Sejumlah penelitian menganjurkan bahwa ukuran cache yang ideal adalah antara 1 KB sampai dengan 512 KB. Fungsi pemetaan cache memory, yaitu ada direct mapping. Setiap blok pada main memory terpetakan hanya satu baris pada cache. Alamat dari CPU akan dibagi dua bagian untuk menentukan word berapa dan sisa blok. Fungsi pemetaan diimplementasikan dengan menggunakan alamat yang terdiri dari 3 field, yaitu tag, line, dan word. Aturan pemetaan I sama dengan J modulus M, di mana I adalah nomor slot cache, J adalah nomor blok memori utama, dan M adalah jumlah slot cache. Struktur alamat direct mapping. Di sini bisa dilihat ada 3 field. Yang pertama ada tag, yaitu S dikurang R. Lalu ada line atau slot, itu R, dan word itu W. Ya. Nah, di sini terdiri dari 24 bit, maka 24 bit alamat merupakan dari 16 MB dari main memory. 2 bit word atau 4 byte block. 22 bit block terdiri dari 8 bit tag, yaitu 22 kurang 14, dan 14 bit slot atau line. Tidak ada 2 buah blok yang dipetakan ke nomor saluran yang memiliki tag yang sama. Contohnya, suatu sistem komputer memiliki memori utama sebesar 16 MB, memiliki cache sebesar 64 KB. Transfer data antara memori utama dengan cache dalam ukuran blok besarnya 4 byte. Jika digunakan pemetaan langsung atau direct mapping, tentukan masing-masing berapa bit untuk tag, slot atau line, dan word. Ya, penyelesaiannya seperti ini.
ada memori utama sebesar 16 MB. Kita konversikan dulu dari mega ke byte, yaitu 2/20 ya. Nah, lalu 16 itu merupakan 2/4. Jadi 2/20 kali 2/4 adalah 2/24. Pangkatnya 24 merupakan lebar alamat, yaitu sebesar itu 24 bit. Lalu ada size block, yaitu 4 byte. 4 byte merupakan 2/2 ya. Jadi pangkatnya 2, maka lebar wordnya adalah 2 bit. Lalu ada cache 64 KB. 64 KB kita bagi dulu dengan size blocknya sebesar 4 byte. Maka 64 KB dibagi dengan 4B sama dengan 16 kilo line. Nah, line-nya ini kita ubah dari kilo ke byte, yaitu adalah 2/10 dan 16 adalah 2/4. Jadi 2/10 kali 2/4 sama dengan 2/14. Di mana pangkat 14 adalah merupakan lebar line atau slotnya, yaitu 14 bit. Jadi direct mapping untuk main memori 16 MB, cache 64 KB dan ukuran blok 4 byte menjadi adalah 24 bit ya. Dan 8 bit ini terdiri dari tag S dikurang R, yaitu 24 dikurang 14 dikurang W-nya lagi 2, jadi 8 bit. Lalu ada 14 bit line atau slot yang sudah dihitung dan 2 bit word yang sudah dihitung. Lalu ada fully associative mapping. Setiap blok memori utama dapat dimuat ke sembarang saluran cache. Alamat memori utama diinterpretasikan dalam field tag dan field word oleh kontrol logika cache. Keuntungan associative mapping, cepat dan fleksibel. Kerugian associative mapping, biaya implementasi, misalnya untuk cache ukuran 8 KB dibutuhkan 1024 kali 17 bit associative memory untuk menyimpan tag identifier. Lalu ada kompleks dan elemen tag pada setiap cache line panjang, yaitu 22 bit, sehingga memperlambat proses capture. Membutuhkan cache dengan performansi tinggi. Di sini ada fully associative mapping, yaitu adalah 24 bit, terdiri dari tag 22 bit dan word 2 bit. 24 bit alamat, yaitu adalah 16 MB dari main memory, 2 bit word atau 4 byte block, dan 22 bit tag. Tag 22 bit harus disimpan dalam blok data 32 bit pada cache. Contoh dari fully associative mapping. Diketahui memorinya ada 16 MB, cache-nya 64 KB, dan bloknya 4 byte. Caranya, memori dan size bloknya diubah ke dalam bentuk biner. 16 MB diubah ke dalam bentuk biner menjadi 2/20 dan 2/4. 2/20 adalah bentuk biner dari megabyte, dan 2/4 adalah bentuk biner dari 16. 2/20 dan 2/4 di total menjadi 2/24. Maka lebar alamatnya menjadi 24 bit, dan size bloknya 4 byte. Diubah ke dalam bentuk biner menjadi 2/2, maka lebar wordnya menjadi 2 bit. Jadi associative mappingnya menjadi tag 22 bit dan word 2 bit. Tag 22 bit didapat dari hasil pengurangan lebar alamat 24 bit dan lebar word 2 bit. Set associative mapping. Set associative mapping merupakan penyatuan antara direct dan fully associative. Terbagi menjadi 3, ada tag, set, dan word. Cache dibagi menjadi 2 set, yaitu yang pertama ada two-way set, yang artinya dalam satu line terdapat 2 set, dan four-way set, yaitu di mana satu line terdapat 4 set. Beberapa keuntungan dari set associative mapping adalah yang pertama, lebih sederhana, kedua, mempercepat proses compare, ketiga, pengaksesan blok memori lebih cepat, dan yang keempat, lebih fleksibel. Aturan pemetaan pada set associative mapping adalah M sama dengan V dikali K, dan setiap blok dapat diletakkan di sembarang line dengan nomor set I sama dengan J modulus V. Struktur alamat set associative mapping. Tag 6, set 6, dan word 6. Maksudnya adalah 6 bit pada field set menentukan di set mana word tersebut mungkin disimpan. 6 bit pada field tag menentukan blok memori yang saat itu tersimpan di cache. 4 bit pada field word menentukan posisi word pada slot tersebut. Kemudian ada contoh dari set associative mapping. Di sini diketahui memori 16 MB, cache 64 KB, dan blok 4 byte. Cari dengan two-way set. Sama kayak tadi, di sini
Bentuk memori dan cache-nya diubah ke dalam bentuk biner. 16 MB ke dalam bentuk biner menjadi 2/20 dan 2/4. Dijumlah menjadi 2/24. Maka lebar alamatnya menjadi 24 bit. Blok 4 byte diubah ke dalam bentuk biner menjadi 2/2. Maka lebar wordnya menjadi 2 bit. Sekarang yang cache 64 KB. 64 KB dibagi dengan blok 4 bit menghasilkan 16 kilo. Karena dalam satu line terdapat 2 set, maka 16 kilo dibagi lagi dengan 2 menjadi 8K. 8K atau 8 kilo diubah ke dalam bentuk biner menjadi 2/10 dan 2/3. Di total menjadi 2/13 sehingga setnya menjadi 13 bit. Maka set asosiatif mappingnya menjadi teks 9 bit, set 13 bit, dan word 2 bit. Teks 9 bit didapat dari lebar alamat dikurang word dikurang set. Dihasilkan nilai 16339C. Sekarang bentuk ini kita binerkan sesuai dengan teks 9 bit, set 13 bit, dan word 2 bit. Setelah dibinerkan dan dibagi-bagi sesuai dengan teks 9 bit, set 13 bit, dan word 2 bit, maka hasil asosiatif mapping menjadi teks 2C, set CE7 dan W0. Korelasi dalam Islam. Di sini kita mengambil Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.